Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini saya akan menemani kalian dalam perjalanan saat melakukan ibadah haji. Nah, dimulai dari yang pertama yaitu ihram. Nah, ihram merupakan sebelum jamaah haji memasuki kota Mekah, maka mereka harus berniat untuk melakukan haji. Nah, kegiatan niat dalam ibadah haji ini disebut ihram. Ketika ihram, jamaah haji akan mengenakan pakaian serba putih dan para laki-laki harus mengenakan baju putih yang tidak dijahit. Nah, sesaat setelah ihram, jamaah haji mulai membaca talbiyah terus-menerus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah kita berihram, lalu kita berlanjut ke tawaf kudum. Nah, tawaf kudum ini artinya yaitu tawaf yang dilakukan dengan cara mengelilingi bangunan Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, para jamaah haji akan berjalan memutari berlawanan arah jarum jam. Nah, setelah kita bertawaf, kita akan melanjutkan dengan bersa'i di antara dua bukit ya, yaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah. Sa'i adalah salah satu rukun haji yang dilaksanakan dengan cara berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah. Nah, ketika kita sudah selesai bersa'i, kita akan dilanjutkan dengan menginap di Mina untuk bersiap ke Padang Arafah. Nah, di sini biasanya kalau di Mina itu para jamaah haji itu biasanya berzikir gitu, terus berdoa, sholat, macamnya segitulah. Nah, setelah bermalam dan bersiap-siap, di Mina kita akan lanjut untuk wukuf di Padang Arafah yang dilakukan dengan berdiam diri di suatu tempat yang disebut dengan Padang Arafah. Menghabiskan waktu pada saat wukuf dengan berzikir dan berdoa kepada Allah. Oke. Nah, wukuf di Padang Arafah dikerjakan setelah tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur. Nah, sehingga para jamaah akan memulai ibadah wukuf di Bukit Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah 1445 Hijriah, dan ibadah ini berlangsung hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, setelah wukuf di Arafah, jamaah haji melaksanakan mabit atau bermalam di Musdalifah. Para jamaah beristirahat serta mengumpulkan batu untuk melempar jumrah, dan ya, juga mereka akan melakukan hal yang sama di Mina, bermalam di Mina gitu ya, kayak berzikir, berdoa, sholat, nah semacam itu. Nah, setelah bermalam, jamaah haji akan berangkat ke Mina untuk menunaikan wajib haji, yaitu melempar jumroh. Nah, kegiatan ini melibatkan pelemparan 7 kerikil di tiang batu yang disebut jumroh, sama aja ya. Nah, seusainya kita melempar jumroh, jamaah haji akan melakukan tahallul yang menandai gugurnya sebagai larangan ihram. Mereka juga diperbolehkan untuk bercukur, memotong rambut, dan memakai pakaian biasa. Nah, biasanya ini ada hukumnya sih. Hukumnya itu kita tuh diperbolehkan mencukur rambut setidaknya 3 helai. Nah, tapi banyak yang botak rambutnya pas dicukur itu. Nah, selesai kita melakukan tahallul, para jamaah akan melakukan tawaf ifadah yang dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar Aswad. Selesainya kita melakukan tawaf ifadah, para jamaah akan melakukan pelemparan jumrah yang dilakukan pada hari ke-13 Zulhijjah. Setelah melempar jumrah pada hari ke-11 dan 12 Zulhijjah, bagi para jamaah yang memiliki nafarsani alias mampu. Nah, setelah itu, setelah semuanya sudah selesai, para jamaah akan meninggalkan kota Makkah setelah selesai menjalankan semua rukun dan wajib haji. Nah, teman-teman mohon maaf ya, ini pokoknya semuanya sudah saya jelaskan. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena ya mungkin banyak lah kurang kata gitu, kurang pengetahuan juga masih banyak lah. Nah, terima kasih atas perhatiannya hari ini.
Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah haji bagi jamaah haji 2025. Semoga diberi kelancaran, kesehatan, dan haji mabrur. Doakan kami semoga bisa segera menyusul ke tanah suci. Amin.